Dewa Perang Yesikai. Bab 1791. Ilusi realistis seperti itu menipu semua orang yang hadir. Memikirkannya sekarang, orang-orang masih ketakutan. Jika Yesikai tidak menghancurkan bunga lili laba-laba merah, semua orang mungkin akan terus bertarung sampai orang terakhir. Xiao Kai, kau baik-baik saja. Pada saat yang sama, pertempuran baru saja berakhir dan tim keluarga Chen kembali. Karena evakuasi, keluarga Chen menderita kerugian yang relatif kecil, hanya sekitar 100 orang. Sebagai perbandingan, keluarga Li dan keluarga Ji kini telah kehilangan lebih dari separuh anggota keluarga mereka. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Tanya Chen Yuxin. Itu bunga lili laba-laba merah. Yesikai menjelaskan, kita semua telah tertipu oleh ilusi bunga lili laba-laba merah. Tidak ada yang namanya musuh di sini. Itu semua ilusi. Sial, juga palsu. Gumam Chen Yuxin. Ya, ini semua palsu. Tanah dipenuhi mayat, yang sangat menyeramkan. Yesikai juga mulai mencari korban selamat. Seharusnya ada orang-orang yang belum mati. Ia segera menggunakan ramuan yang ia peroleh untuk mengobati mereka, lalu menggunakan kekuatan batinnya untuk menstabilkan detak jantung mereka, tetapi banyak orang tetap meninggal karena luka serius. Tuanku, sekarang setelah kita menghancurkan bunga lili laba-laba merah, kita harus terus bergerak maju, saran Feng Ling. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjutkan. Dalam pertempuran ini, keluarga Chen menderita kerugian paling sedikit, sementara keluarga Li dan Ji menderita kerugian besar. Oleh karena itu, Ji Tao dan Li Changtian tentu saja tidak puas dengan Chen Yuxin, terutama karena keluarga Chen mundur segera setelah pertempuran dimulai. Meskipun mereka sangat tidak puas, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Yesikai telah menyarankan mereka berdua untuk mundur, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Merekalah yang menyebabkan situasi saat ini dan itu adalah kesalahan mereka sendiri. Selain itu, keluarga Chen tidak pernah membentuk aliansi dengan keluarga Ji dan Li, jadi dapat dimengerti bahwa mereka mundur selama pertempuran. Yang terpenting adalah situasi saat ini. Kedua keluarga telah kehilangan lebih dari separuh kekayaan mereka, sementara keluarga Chen hampir tidak mengalami kerugian. Bahkan jika terjadi pertengkaran, kedua keluarga pasti akan menderita, jadi mereka hanya bisa menahan amarah. Xiao Kai, ayo kita lanjutkan, desak Chen Yuxin. Hehe, bagaimana kalau kita istirahat dulu sebentar, lalu kirim seseorang untuk memulangkan semua yang terluka. Yesikai melirik Ji Qian di kejauhan dan berkata ringan. Xiao Kai, ayo kita lanjutkan, kalau tidak keluarga di belakang kita akan datang. Chen Yuxin tentu saja enggan menunggu keluarga Ji dan Li. Pasti ada keluarga lain yang datang ke istana sekarang, dan harta karun itu diberikan berdasarkan siapa cepat dia dapat. Yesikai berjalan menghampiri Ji Qian. Orang yang ingin ia tunggu adalah Ji Qian, tetapi bagaimanapun juga, Ji Qian adalah putri tertua keluarga Ji, dan mustahil baginya untuk pergi bersama tim keluarga Chen. Qian, kamu. Oke, kau tak perlu bicara. Aku tahu maksudmu. Pergilah dulu. Sebelum Yesikai sempat bicara, Ji Qian memotongnya. Masih banyak anggota keluarga Ji yang terluka di sini. Aku tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja, kata Ji Qian dengan tenang, mungkin masih ada bahaya di depan. Jaga dirimu dan jaga keselamatan. Baiklah, kamu juga harus lebih memperhatikan keselamatan. Chen Yuxin memandang mereka berdua dari kejauhan, merasa sedikit tidak nyaman. Ia takut tidak ada wanita yang mau suaminya bermesraan dengan wanita lain. Namun, ia tahu betapa seriusnya perbuatannya terhadap Yesikai. Sekarang ia hanya berharap Yesikai tetap di sisinya. Jika ia terus membuat masalah, itu hanya akan membuat keadaan semakin canggung. Xiao Kai, ayo cepat pergi, Chen Yuxin melangkah maju dan mendesak. Baiklah, ayo pergi. Setengah jam kemudian. Xiao Kai, sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu, tanya Chen Yuxin tiba-tiba. Bukan apa-apa, hanya saja di sini sangat berbahaya, jadi sebaiknya kau berhati-hati. Yesikai menoleh dan berkata dengan ringan. Kamu sangat dingin padaku, Xiao Kai, kamu pasti masih marah padaku, kan? Tanya Chen Yuxin balik. Yesikai tetap diam dan tidak menjawab. Dia tidak lagi memiliki perasaan apapun terhadap Chen Yuxin. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak menyukainya, apalagi membencinya. Sulit bagi Yesikai untuk menggambarkan perasaannya terhadapnya. Ketika keduanya bertemu, Yesikai tidak menunjukkan gejolak emosi apapun, seolah-olah dia bertemu dengan teman biasa, tetapi hubungan mereka lebih dari sekadar teman biasa. Oke, ayo kita lanjutkan. Yesikai mengganti topik. Jika dia terus bicara, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Chen Yuxin? Li Mei, kata Yesikai tiba-tiba. Menantu, kau memanggilku. Li Mei agak lambat bereaksi. Ia dan Yesikai pernah bertarung sebelumnya, tetapi itu juga karena ia mematuhi perintah Chen Yuxin. Ya, Yesikai bertanya dengan rasa ingin tahu, jika aku tidak salah ingat,
kau sangat ahli dalam ilusi, kan? Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya ahli dalam hal itu, tetapi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang biasa. Kalau begitu, katakan padaku, apa prinsip ilusi itu? Tanya Yesike penasaran. Ini. Prinsip ilusi adalah menggunakan kekuatan mental untuk membingungkan lawan dan membuatnya berhalusinasi. Jadi, selama kekuatan mentalmu lebih kuat dari orang lain, kau tidak akan terjebak dalam ilusi. Yesike bertanya balik. Mungkin saja tidak. Ilusi punya teknik khusus. Kecuali kekuatan mentalmu mencapai tingkat tertentu, kau akan tetap terperangkap oleh ilusi. Li Mei melanjutkan, dengan kata lain, semakin kuat kekuatan mentalmu, semakin kuat pula ilusinya. Yesike merenung. Jika memang begitu, kecuali ia dapat meningkatkan kekuatan mentalnya dalam waktu singkat, ia tidak akan mampu menahan ilusi bunga lili laba-laba merah. Hal ini hampir mustahil. Bahkan master seperti Ji Tao dan Li Changtian pun terperangkap oleh ilusi tersebut. Yesike berpikir bahwa kekuatan mentalnya jauh lebih rendah daripada kedua pendahulunya. Menghadapi ilusi bunga lili laba-laba merah, ia takut ia tidak akan memiliki perlawanan. Satu-satunya harapan terletak pada jiwa pedang. Sebagai jiwa pedang kegelapan, ia telah menjadi parasit di otak Yesike dalam wujud tubuh spiritual. Ia sendiri merupakan kekuatan mental yang kuat, sehingga ketika semua orang terperangkap dalam ilusi bunga lili laba-laba merah, hanya ia yang dapat melihat bahwa semua ini hanyalah ilusi. Jiwa pedang, bisakah kau menghadapi ilusi Higanbana? Tanya Yesike. Kini hanya dia yang bisa membantu. Kali ini, 3 keluarga terjebak ilusi, dan ratusan orang tewas atau terluka. Jika anggota keluarga lainnya juga hadir, jumlahnya akan menjadi ribuan orang. Jika mereka terjebak ilusi lagi, akibatnya akan sangat buruk. Bunga lili laba-laba merah adalah bunga yang mekar di neraka menurut legenda. Sejujurnya, aku tidak menyangka bunga itu akan muncul di sini. Aku tidak 100% yakin aku bisa kebal terhadap ilusi yang ditimbulkannya. Jiwa pedang tampaknya berada dalam situasi yang sulit. Ia adalah tubuh spiritual. Mungkin dulu ia sangat kuat, tetapi sekarang mungkin kemampuannya terbatas. Tidak masalah. Ilusi itu berhasil untuk pertama kalinya, tapi belum tentu untuk kedua kalinya. Yesike terus mengulanginya dalam hati. Jika ia bertemu monster lagi, ia tidak bisa begitu saja menyerangnya. Ia harus ingat bahwa itu hanyalah ilusi. Xiao Kai, dengarkan baik-baik, ada suara berisik di dekat sini. Tiba-tiba, Chen Yuxin menangkapnya dan memberi isyarat agar semua orang diam. Bab 1792. Ledakan, ledakan, ledakan. Benar saja, terdengar samar-samar langkah kaki dari kejauhan, dan semua orang menjadi waspada. Terlebih lagi, sepertinya ada cukup banyak orang yang datang, mungkin ribuan. Mereka jelas bukan orang biasa. Seharusnya keluarga tertentu, kata Yesike lembut. Keluarga Chen selalu berjalan di depan. Meskipun mereka sempat tertunda beberapa saat karena halusinasi tadi, kemajuan mereka seharusnya yang tercepat. Bagaimana mungkin mereka bertemu keluarga lain? Namun, Yesike lebih penasaran keluarga mana yang menyusul. Tuan, seseorang pasti telah menyusul kita. Izinkan saya membawa beberapa orang untuk memeriksanya terlebih dahulu, kata Feng Ling berinisiatif. Oke, silahkan. Feng Ling baru saja hendak pergi ketika dia dihentikan oleh Yesike yang berdiri di sampingnya. Paman, apa maksudmu? Banyak orang datang, dan aku bisa merasakan ada beberapa master di tahap fusi. Kalau kau keluar sekarang, kau akan ketahuan orang lain sebelum kau melihat mereka, jelas Yesike. Xiao Kai, apakah kamu punya ide? Tanya Chen Yuxin balik. Meskipun jalan di istana itu rumit, pada akhirnya, semuanya mengarah ke tujuan yang sama. Daripada berinisiatif mencarinya, lebih baik menunggu mereka datang, jelas Yesike. Tuan, kalau pihak lain mau membunuh kita cuma duduk di sini, menunggu dibunuh. Kenapa kita tidak berinisiatif menyerang? Berdasarkan situasi saat ini, semua keluarga besar telah menderita kerugian dengan tingkat yang berbeda-beda. Yang mereka inginkan adalah harta karun di reruntuhan, bukan membunuh para pesaing. Kita telah menghindari jatuhnya korban dan menjaga kekuatan kita sejak awal. Bahkan jika kita benar-benar bertemu pesaing, kita tidak perlu khawatir. Yesike bertanya balik, mari kita mundur selangkah dan katakan bahwa jika kita benar-benar bertemu lawan yang kekuatannya setara, aku tidak ingin bertarung di sini dan kedua belah pihak akan menderita kerugian. Xiao Kai, apakah kamu ingin bernegosiasi dengan pihak lain? Chen Yuxin sedikit memahami arti kata-kata Yesike. Karena mereka tidak ingin bertarung, satu-satunya pilihan adalah berbicara. Setidaknya, kita harus tahu siapa pihak lawannya. Mereka yang datang ke sini semuanya keluarga besar di Tiongkok. Jika kita bertindak lebih dulu, kita akan punya musuh kuat lain di masa depan. Baiklah, aku akan mendengarkan kalian. Semuanya, dengarkan dan tunggu di tempat kalian. Ya, pada saat yang sama.
Tim keluarga Zheng juga mendapatkan banyak harta karun dan tidak menemui bahaya apapun di sepanjang perjalanan, sehingga kemajuannya sangat cepat. Zheng Li juga orang yang cerdas. Ia tahu bahwa harta karun yang ia temukan di jalan hanyalah makanan pembuka. Harta karun, yang sebenarnya semuanya tertinggal, jadi ia tidak terjerat oleh makanan pembuka ini dan langsung pergi ke belakang. Ayah, ada langkah kaki di kejauhan. Zheng Ji langsung bereaksi. Lingkungan sekitar sangat gelap dan mereka hanya bisa mengandalkan beberapa senter dan obor untuk penerangan. Zheng Li khawatir akan bahaya, jadi ia meminta semua orang untuk berhenti. Pasti ada bahaya di istana yang belum kita hadapi. Kita tidak boleh lengah. Ya, ayah. Kita telah kehilangan beberapa personel sekarang. Meskipun istana ini tampak tenang, sebenarnya di sana terdapat arus bawah dan penuh krisis. Jika kita tidak hati-hati, kita akan hancur. Zheng Li memeriksa situasi di sekitarnya dan samar-samar tercium bau darah di udara. Ayo, terus maju. Zheng Li berjalan di depan, memimpin kerumunan. Setelah berjalan beberapa ratus orang, mereka tiba-tiba melihat cahaya di depan mereka, cahaya merah darah. Cepat, lihat apa itu. Beberapa orang yang memegang senter berkekuatan tinggi menyorotkan cahaya ke arah sumbernya. Dalam cahaya merah darah, tampak banyak monster berkepala sapi dan berwajah kuda, memegang kapak dan tombak panjang. Monster-monster ini tingginya lebih dari 2 meter, bertubuh kekar, dan tampak sangat ganas. Semua orang berkeringat saat melihat monster-monster ini. Di saat yang sama, monster-monster ini juga menemukan keluarga Zheng dan mulai menyerbu ke arah mereka. Guru, mereka datang. Memangnya kenapa kalau mereka menyerangku? Monster-monster ini, biarkan aku melawan mereka. Semuanya, bersiaplah untuk bertarung. Ya, ya. Tuanku, monster-monster itu datang ke arah kita. Xiao Xin, ini mungkin ilusi. Ye Shikai buru-buru menarik lengan Chen Yuxin. Dengan pengalamannya sebelumnya, ia tidak mudah tertipu. Meskipun monster berkepala sapi dan berwajah kuda yang mengeluarkan suara-suara tajam muncul di pandangannya, ini mungkin masih ilusi bunga lili laba-laba merah. Terus terang, ilusi ini sangat kuat. Ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua ilusi, tetapi tidak berhasil sama sekali. Xiao Kai, entah mereka manusia atau monster, mereka adalah musuh kita sekarang. Kalau kita tidak melawan, kita akan dibantai. Chen Yuxin juga mengeluarkan pedang Chunjun. Ilusi bunga lili laba-laba merah tidak hanya membutakan mata mereka, tetapi juga seolah membutakan pikiran mereka, membuat orang-orang kehilangan kemampuan untuk berpikir tenang. Semuanya dengarkan, bersiap untuk melawan. Ya, Ye Shikai tak mampu menghentikan mereka, dan dalam sekejap mata, kedua belah pihak saling bertarung. Ia takut Chen Yuxin akan berada dalam bahaya, jadi ia harus tetap di sisinya. Sialan, itu pasti ilusi lain dari bunga lili laba-laba merah. Ye Shikai menatap cahaya ungu merah di udara. Dia mungkin satu-satunya yang sadar di antara orang-orang yang hadir. Tentu saja, ini mungkin karena roh pedang. Kalau tidak, dengan kekuatan mentalnya saja, dia pasti akan terpengaruh oleh bunga lili laba-laba merah. Tidak, aku harus menghentikan mereka. Ye Shikai mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Jika dia ingin menghancurkan ilusi, dia harus menghancurkan bunga lili laba-laba merah terlebih dahulu, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak bunga lili laba-laba merah. Jiwa pedang, di mana bunga lili laba-laba merah? Cepat beritahu aku, teriak Ye Shikai keras. Di bagian paling atas. Ye Shikai mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Bunga lili laba-laba merah berada di dinding batu yang tinggi, tetapi tingginya puluhan meter dan praktisi biasa tidak bisa memanjatnya sama sekali. Xiao Xin, bunga lili laba-laba merah ada di sana, lindungi aku akan menghancurkannya. Begitu Ye Shikai selesai berbicara, beberapa monster menyerbu ke arahnya. Hati-hati. Chen Yuxin langsung menghunus pedangnya, dan pedang Chunjun menusuk dada monster itu. Feng Ling dan Sue Ming melangkah maju untuk menghalau monster-monster lainnya. Tuan, monster-monster ini mengincar Anda. Feng Ling melindungi Chen Yuxin. Kedua belah pihak sudah terjebak dalam pertempuran jarak dekat, saling bertarung. Kecuali beberapa pengawal pribadi dan anggota agensi bayangan, Chen Yuxin tidak memiliki tenaga lain untuk dimobilisasi. Lindungi sang guru. Ye Shikai tahu betul bahwa ia harus segera menghancurkan bunga lili laba-laba merah, jika tidak maka akan terlambat untuk menghadapinya jika ia terus bertarung. Tanah berjarak puluhan meter dari dinding batu di atas. Sekalipun praktisi memiliki kemampuan cahaya, mustahil untuk terbang setinggi itu. Ia harus memanjat terlebih dahulu dan sedekat mungkin, jika tidak, ia tidak akan bisa menyerang sama sekali. Xiao Xin, cepat mundur. Aku akan naik dan menghancurkan bunga lili laba-laba merah dulu. Setelah berkata begitu, Ye Shikai memanjat dinding batu, tetapi monster di sebelahnya melihat ini dan mengubah targetnya lalu menerkamnya. Bab 1793. Ye Shikai melihat ke bawah dan melihat selusin monster di belakangnya.
Jelas mereka ingin menghentikan Yesikai menghancurkan bunga lili laba-laba merah. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi semua ilusi itu berasal dari cahaya yang dipancarkan bunga lili laba-laba merah. Monster-monster di bawah ini sebenarnya adalah manusia. Pasti karena ilusi. Di mata orang-orang ini, Yesikai dan anggota keluarga Chen adalah monster. Mereka saling membingungkan dan membuat kedua belah pihak keliru mengira yang lain adalah monster. Dengan demikian, selama satu pihak tersihir, pertarungan antara kedua belah pihak tak terelakkan. Hehehe, monster itu menjerit menyeramkan. Ini pasti ilusi, Yesikai mengulang dalam hati, memaksa otaknya untuk tetap tenang. Ilusi itu dapat membutakan penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan bahkan pikirannya, jadi ia harus tetap rasional dengan segala cara. Yesikai sedang memanjat dinding batu, dan monster di belakangnya mengikutinya dari dekat, jadi dia tidak bisa bersantai sama sekali. Pukulan tinju yang menghancurkan udara. Dengan satu pukulan, Yesikai merobohkan semua monster di belakangnya. Orang-orang ini seharusnya semua kultivator. Tentu saja, akan lebih baik jika korban yang tidak perlu dapat dihindari. Nak, cepat hancurkan bunga lili laba-laba merah di atas, cepat. Desak roh pedang itu. Kita hampir sampai. Yesikai memanjat ke atas, dan tiba-tiba, sebuah tombak melesat dari kejauhan, dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Menghapus. Yesikai hanya merasakan nyeri tajam di bahunya. Ia berbalik dan melihat tombak itu langsung menembus bahunya. Ia memiliki luka lama di sini sebelumnya, dan kini luka baru dan lama itu menyatu, menyebabkannya kesakitan yang luar biasa. Sialan, orang-orang ini. Yesikai menggertakkan giginya dan mencabut tombaknya, darah mengucur deras, tetapi dia tidak punya waktu untuk membalut lukanya. Pergilah ke neraka. Yesikai memanjat dinding batu dengan satu tangan dan memegang tombak dengan tangan lainnya. Ia mengayunkan lengannya dan melemparkannya ke arah bunga lili laba-laba merah dengan sekuat tenaga. Ledakan. Dengan suara keras, ujung pistol menembus bunga lili laba-laba merah. Dalam sekejap mata, bunga merah darah itu hancur berkeping-keping. Kekuatan tumbukan yang dahsyat menghancurkan dinding batu. Yesikai tidak memegang dinding batu dengan satu tangan dan langsung jatuh darinya. Ah! Bunga lili laba-laba merah hancur menjadi bubuk, cahaya menghilang, dan monster di depan mereka juga menghilang. Kamu, dari keluarga Chen, keluarga Zheng, bagaimana bisa? Semua orang terkejut. Monster-monster di depan mereka langsung berubah menjadi manusia berdarah daging. Padahal, mereka tidak pernah berubah menjadi monster. Mereka hanya berada di bawah pengaruh ilusi bunga lili laba-laba merah. Semuanya berhenti. Semuanya berhenti. Kedua keluarga itu langsung berhenti. Tanah dipenuhi mayat anggota kedua keluarga itu. Tidak ada jejak monster itu. Setelah memeriksa luka-luka mereka lebih dekat, jelaslah bahwa orang-orang ini telah mati di tangan keluarga mereka sendiri. Semua orang terdiam, mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Rekan-rekan mereka terbunuh, jadi wajar saja mereka saling membenci, tetapi ini memang kesalahpahaman, dan mereka juga telah membunuh banyak orang di pihak lain. Untuk sesaat, semua orang terdiam dan hanya bisa terkagum-kagum, terutama orang-orang dari keluarga Zheng. Mereka belum pernah melihat bunga lili laba-laba merah sebelumnya, dan ini pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Apa yang terjadi? Bahkan Zheng Li, yang selalu tenang, tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Ia tidak tahu apakah monster-monster itu nyata atau palsu, tetapi banyak orang dari keluarga Zheng memang telah meninggal. Tak heran ia begitu terkejut. Itu, lili laba-laba merah. Yesikai merangkak keluar dari reruntuhan. Ya ampun, dia hampir mati tertimpa batu yang jatuh tadi, dan tulang-tulangnya pasti terluka. Xiao Kai. Melihat ini, Chen Yuxin bergegas maju dan membantunya berdiri. Luka di bahunya masih berdarah, yang tampak mengerikan. Tuan Ye. Ketika Zheng Ji melihat Yesikai, dia bergegas maju dan membantunya berdiri. Ada apa, Tuan Chen? Bisakah Anda memberi saya penjelasan? Tanya Zheng Li. Senior Zheng, biar aku jelaskan, kata Yesikai ringan. Ternyata Tuan Ye, Anda terluka. Apakah Anda baik-baik saja? Jangan khawatir, ini hanya luka ringan. Yesikai melanjutkan, baru saja, kita semua terjebak dalam ilusi Higanbana. Higanbana, apakah itu Higanbana yang dirumorkan? Benar sekali, aku tidak menyangka bunga lili laba-laba merah itu ternyata berada di alam rahasia Kunlun. Cahaya ungu merah yang dipancarkan bunga itu dapat membingungkan pikiran orang dan menyebabkan halusinasi. Kita semua terjebak dalam ilusi tadi, jadi kita salah mengira orang satu sama lain sebagai monster dan saling membunuh, Yesikai menjelaskan kepada semua orang. Ketika hal seperti ini terjadi, siapapun yang sedikit lebih rasional tidak akan marah. Meskipun begitu banyak orang yang hilang, pada akhirnya, tanggung jawabnya ada di kedua belah pihak. Terlebih lagi, begitu banyak orang yang hilang sia-sia.
Jika terjadi perselisihan lagi, itu hanya akan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Prioritas utama adalah menyelamatkan yang terluka dan mempertahankan kekuatan yang tersisa. Saya tidak pernah menyangka semua ini hanya ilusi. Zheng Li terkejut dan merasa sangat malu. Di antara para praktisi di Tiongkok, ia dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Ia tidak menyangka hari ini ia akan menderita kerugian besar hanya karena ilusi kecil dan begitu banyak pengikutnya yang meninggal secara tragis. Baiklah, Tuan Zheng, jangan salahkan dirimu sendiri. Kita sudah menderita kerugian ini. Ilusi Higanbana sulit dilawan. Kecuali tubuh utamanya dihancurkan, ilusi itu tidak akan bisa dihentikan. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan orang-orang dulu. Ye Xike menghela napas dan mencari tempat duduk. Chen Yuxin segera melangkah maju untuk membalutnya. Xiao Kai, bagaimana lukamu? Sakit. Tidak apa-apa, ini hanya luka kecil. Rasa sakitnya tidak seberapa. Ye Xike melambaikan tangannya. Rasa sakit itu tidak seberapa baginya. Ia mengeluarkan beberapa pil pereda nyeri dari cincin penyimpanan dan langsung menelannya. Kemudian, ia menggunakan tenaga dalamnya untuk menghentikan pendarahan dan membalutnya dengan perban. Luka seperti ini akan sembuh dalam beberapa hari. Kali ini, keluarga Chen dan keluarga Zheng Yang saling membunuh. Kedua belah pihak kehilangan lebih dari 200 orang, sebagian besar luka parah dan dilarikan menuruni gunung. Meskipun mereka bertempur, anggota kedua keluarga tidak saling membenci. Akan terdengar buruk jika mereka saling membunuh karena ilusi. Tuan Ye, saya sungguh harus berterima kasih kali ini. Kalau bukan karena Anda, kami semua mungkin harus berjuang mati-matian di sini. Tapi, bagaimana Anda bisa muncul di Gunung Kunlun? Kudengar Anda menghilang 2 bulan lalu. Ada apa? Tanya Zheng Li penasaran. Ceritanya panjang. Nanti kalau sempat, aku ceritakan. Baiklah kalau begitu, tapi mengapa bunga lili laba-laba merah ini muncul di sini? Aku tidak yakin tentang ini. Terlalu banyak rahasia di alam rahasia Kunlun. Termasuk kali ini, aku sudah 2 kali bertemu bunga lili laba-laba merah. Mungkin semakin dalam aku menyelam, semakin banyak pula yang akan kutemui. Ye Xike menjelaskan semuanya kepada Zheng Li. Pada titik ini, kedua keluarga tidak berencana untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Semua orang ingin mendapatkan harta karun itu, tetapi syaratnya adalah keluar hidup-hidup. Bab 1794. Keluarga Zheng adalah satu-satunya keluarga yang dominan di Laut Cina Timur dan lebih kuat daripada keluarga Chen. Namun, kali ini keluarga Zheng tidak pergi dengan kekuatan penuh ke Gunung Kunlun. Selain itu, keluarga Chen selalu mengambil jalan pintas saat mendaki gunung dan menghindari banyak kerugian. Oleh karena itu, pertempuran antara kedua keluarga tadi berimbang. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah kedua keluarga tersebut maju bersama. Hubungan antara keluarga Zheng dan keluarga Chen tidak bisa dikatakan baik, bahkan bisa dikatakan mereka cukup jauh dan jarang bersinggungan. Namun, Ye Xike memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan keluarga Zheng dan merupakan sahabat Zheng Ji. Demi kebaikannya, Zheng Li tidak terlalu menentang keluarga Chen. Kedua keluarga masing-masing mengirim korban luka berat menuruni gunung, sementara yang luka ringan diperban ringan dan melanjutkan perjalanan. Sedangkan untuk jenazah, mereka terpaksa meninggalkannya di sini. Kedua belah pihak tidak memiliki tenaga tambahan, jadi meskipun agak sulit untuk mengirim jenazah, mereka benar-benar tidak berdaya. Ye Xike memanfaatkan kesempatan ini untuk makan dan memulihkan tenaganya. Pasti akan ada banyak bahaya di depan, dan jika dia tidak bersiap, dia akan menderita kerugian besar. Senior Zheng, apakah ada keluarga lain yang datang ke sini? Tanya Ye Xike. Tentu saja, meskipun banyak keluarga yang menyerah di sepanjang jalan, tak kurang dari 10 keluarga akhirnya tiba di alam rahasia Kunlun. Setiap keluarga memang kuat, tetapi kami tidak menyangka akan kehilangan begitu banyak orang hanya karena bunga lili laba-laba merah ini. Zheng Li mendesah getir. Sebagai kepala keluarga, ia memiliki tanggung jawab besar karena tidak mampu menembus ilusi. Senior Zheng, jangan salahkan dirimu. Bunga lili laba-laba merah ini bisa membingungkan pikiran orang. Kalau kau tidak menguasainya dengan baik, aku khawatir tidak ada yang bisa melihatnya. Ye Xike merasa sedikit gelisah. Ia telah melihat kekuatan Zheng Li dengan mata kepalanya sendiri. Di antara keluarga-keluarga yang mendaki gunung, mungkin tidak ada yang bisa menandinginya. Kultivasinya sangat mendalam, membuatnya semakin sulit untuk dilihat. Namun, meskipun begitu, ia tetap terjebak dalam ilusi. Dari sudut pandang ini, keluarga-keluarga lain mungkin berada dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Ye Xike samar-samar mendengar teriakan dan jeritan yang datang dari jauh. Manusia tak mungkin tersandung batu 2 kali. Kali ini aku tertimpa bunga lili laba-laba merah, dan takkan ada lagi. Senior Zheng, bagaimana dengan keluarga-keluarga lainnya? Kalau kita tidak mengingatkan mereka, aku khawatir. Ye Xike tidak terlalu berbelas kasih, tapi bagaimanapun juga, mereka semua manusia.
Dia sungguh tidak ingin mereka mati di tangan bangsanya sendiri, dan dengan cara seperti ini. Seandainya mereka bisa diingatkan sebelumnya, mungkin hal itu bisa dihindari. Tuan Ye, bukannya aku tidak ingin mengingatkan mereka, tapi mengingat situasi saat ini, bagaimana mungkin kita bisa mengurus mereka? Istana ini begitu besar dan jalannya begitu rumit. Aku bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Zheng Li menolak. Ye Shikai sudah menduga hal ini dan ia tidak menganggapnya aneh. Dari sudut pandang pesaing, berkurang satu keluarga berarti berkurang satu pesaing, dan Zheng Li akan mendapatkan satu harta lagi. Selain itu, dari sudut pandang keseimbangan psikologis manusia, Zheng Li sudah menderita kerugian, jadi keluarga lain juga harus menderita kerugian, agar terkesan adil. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari belakang. Semua orang mengambil senjata mereka dan berbalik untuk melihat ke belakang. Siapa itu? Itu kita. Mengikuti sumber cahaya, keluarga Li dan Ji berjalan keluar dari bayang-bayang. Melihat mayat-mayat berserakan di tanah, mereka tiba-tiba menyadari bahwa saat ini, Li Changtian dan Ji Tao sedang bersukacita atas kemalangan Chen Yuxin. Ternyata mereka adalah saudara Li dan saudara Ji. Zheng Li melangkah maju dan membungkuk. Tuan Zheng, Tuan Zheng. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi di sini. Sungguh takdir. Zheng Li mengucapkan beberapa patah kata sopan. Di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa jumlah orang di kedua keluarga itu telah berkurang drastis. Tanpa berpikir panjang, ia tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya mereka juga terjebak oleh ilusi bunga lili laba-laba merah. Tuan Zheng, sepertinya Anda juga mengalami pertempuran yang sengit, kata Ji Tao dengan nada sarkastis. Saya sungguh malu mengatakan ini. Untungnya, Guru Ye turun tangan tepat waktu untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Bunga lili laba-laba merah ini sungguh ganas. Ia bahkan bisa membuat kita saling membunuh. Sangat sulit untuk melawannya. Meskipun demikian, meskipun bunga lili laba-laba merah dapat membingungkan pikiran orang, pada dasarnya, bunga lili laba-laba merah memanfaatkan kelemahan hati orang-orang untuk menciptakan ilusi, dan keluarga-keluarga ini untuk sementara waktu membentuk aliansi demi kepentingan pribadi mereka. Meskipun beberapa keluarga memiliki hubungan yang sangat baik, pada dasarnya mereka memiliki kepentingan jangka panjang yang sama. Yang dipikirkan para kepala keluarga ini mungkin adalah bagaimana mendapatkan bagian kue terbesar. Selain itu, mereka harus selalu waspada terhadap keluarga lain. Oleh karena itu, di alam bawah sadar mereka, keluarga-keluarga yang ada, baik yang bersekutu maupun tidak, adalah pesaing. Bunga lili laba-laba merah hanya perlu sedikit mengubah satu pihak menjadi monster, maka persaingan di alam bawah sadar setiap orang akan dimulai. Memanfaatkan kelemahan manusia, sungguh licik, gumam Ye Shikai. Bagaimana ini bisa disebut bunga? Keempat keluarga itu beristirahat selama setengah jam, lalu melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka jauh lebih berhati-hati. Lagi pula, bunga lili laba-laba merah bisa mengubah siapapun menjadi monster. Jadi, semua keluarga berjalan terpisah, menjaga jarak tertentu di antara mereka. Dengan begitu, meskipun berhalusinasi, mereka tidak akan langsung bertindak. Qian, ada apa dengan tanganmu? Tiba-tiba, Ye Shikai menemukan luka besar di punggung tangan kanan Ji Qian, yang tidak ada saat dia pergi. Tidak ada. Ji Qian segera menarik tangannya agar tidak terlihat. Apa yang terjadi? Tanya Ye Shikai. Kita juga baru saja bertemu bunga lili laba-laba merah, tapi aku mematahkannya berkeping-keping. Luka ini disebabkan oleh pecahan bunga lili laba-laba merah. Ji Qian akhirnya tidak bisa membujuknya, jadi dia terpaksa mengaku. Ada apa? Lukanya bengkak sekali. Ye Shikai sedikit khawatir. Lukanya agak menghitam. Kamu tidak diracuni. Tidak, aku sudah memeriksanya. Tidak ada racun di lukanya. Lukanya pasti agak dalam. Kita akan mengobatinya dengan benar setelah kita turun gunung, balas Ji Qian. Ye Shikai melihat lukanya dan merasa sangat tertekan, jadi dia mengeluarkan obat emas dan mengoleskannya pada Ji Qian. Qian, kalau kamu merasakan sesuatu yang aneh, beritahu aku. Ye Shikai sedikit khawatir. Bunga lili laba-laba merah adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan tidak ada yang tahu apa akibatnya, jadi mereka harus sangat berhati-hati. Baiklah, sudah kubilang aku baik-baik saja, kau harus segera kembali. Jangan lupa, kau sekarang menantu keluarga Chen. Kalau keluarga lain melihatmu, Nona Chen akan malu. Baiklah, baiklah, jaga dirimu baik-baik. Setelah Ye Shikai pergi, Ji Qian mengulurkan tangannya dan melihat luka di punggung tangannya. Warna aneh melintas di matanya dan ia merasakan sedikit nyeri di dadanya, tetapi ia tidak terlalu peduli. Ia berbalik dan mengikuti tim keluarga Ji. Bab 1795. Begitu banyak harta karun. Ya, lihat, itu juga. Cepat ambil, jangan biarkan keluarga lain mengambilnya terlebih dahulu. Ya, jangan ambil itu. Keempat keluarga itu terus berjalan masuk.
Ada banyak rumah di sepanjang jalan, yang berisi banyak harta karun. Semua orang mulai merampok rumah-rumah itu. Keluarga-keluarga yang mengaku jujur ini kini tak berbeda dengan perampok. Jika keempat kepala keluarga itu tidak takut satu sama lain, mereka mungkin sudah berkelahi. Ini pil pengumpul Ki tingkat lanjut. Dilihat dari polanya, kualitasnya pasti sangat tinggi. Banyak praktisi di tahap keluar tubuh harus mengandalkan pil jenis ini untuk menembus belenggu tahap pemisahan roh. Memurnikan setiap pil membutuhkan banyak bahan obat. Aku tidak menyangka ada begitu banyak di sini. Jikian mengambil botol dan menuangkan beberapa pil pengumpul Ki darinya. Ada begitu banyak ramuan dan keterampilan di sini, yang setidaknya bisa membantu keluarga ini melatih puluhan master di tahap pemisahan roh dan ratusan master di tahap luar tubuh. Dengan begitu, ini bisa menebus kerugian perjalanan ke Gunung Kunlun ini. Pantas saja banyak keluarga datang ke sini. Ternyata banyak sekali harta karun di dalamnya, kata Yesike dengan tenang. Keluarga-keluarga ini telah mencari harta karun dengan panik. Mata mereka merah dan berdarah. Mereka tak bisa berhenti. Yesike tidak tertarik pada harta karun ini. Benda-benda di sini dapat mengolah banyak master di tahap luar tubuh dan tahap distraksi dalam waktu singkat, tetapi bagi seorang master seperti dia di tahap fusi, benda-benda ini tidak terlalu berguna. Siapapun yang berhasil mencapai tahap fusi setidaknya akan menjadi master yang mampu berdiri sendiri. Namun, jika seseorang ingin membuat terobosan lebih lanjut dalam kultivasi, itu akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Selain materi berharga yang diperlukan untuk kultivasi, seseorang juga membutuhkan takdir, seperti bakat pribadi, dan keterampilan tak tertandingi, yang merupakan hal-hal yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Semuanya, cepatlah dan temukan semua barang ini. Baiklah, aku tidak punya banyak waktu. Aku pergi dulu. Yesike hendak pergi duluan. Tiba-tiba, ia samar-samar mendengar suara seseorang di sudut jalan. Tidak ada yang akan pergi lebih dulu tanpa ketua ordo keluarga. Jadi, siapa orang ini? Kian, apakah kamu melihat orang di sudut tadi? Tanya Yesike penasaran. Di pojok sana, ada orang. Jikian melihat ke arah yang ditunjuk, tapi tidak melihat siapapun. Anda pasti salah melihatnya. Apa aku salah lihat? Seharusnya tidak begitu. Yesike menggaruk kepalanya pelan, sedikit bingung. Dia jelas melihat seseorang lewat. Aku akan pergi melihatnya, kata Yesike dan mengejarnya. Hei, tunggu sebentar. Jikian tidak menghentikannya dan buru-buru mengikutinya. Yesike buru-buru mengejarnya, dan setelah berbelok di tikungan, dia melihat sosok itu lagi. Siapa kamu? Orang di dalam kegelapan itu tidak berbicara, tetapi terus berlari lebih dalam. Berhenti! Teriak Yesike dan bergegas mengejarnya, tetapi ia tak berhasil mengejar. Jikian juga berlari menghampiri dan melihat sosok itu. Aneh sekali, apa yang terjadi? Gumam Yesike dalam hati. Ia adalah seorang kultivator tahap fusi dan gerakan tubuhnya sangat cepat, tetapi ia tetap tidak bisa mengejarnya. Siapakah orang ini? Ada apa denganmu? Pada saat ini, Jikian juga menyusul. Sosok itu tampak familiar bagiku, jadi aku ingin datang dan melihatnya. Yesike menoleh dan menatap lebih dalam. Sesaat setelah ia berbicara, sosok itu menghilang, seolah lenyap begitu saja. Ada banyak bahaya di sini, dan mungkin ada banyak jebakan. Akan berbahaya bagimu untuk bertindak sendirian. Ayo kembali, kata Jikian sambil memegang tangannya. Oh, baiklah. Suami. Tiba-tiba terdengar suara di telinganya. Yesike menoleh tajam, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Jikian menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ada apa denganmu lagi? Apakah kamu mendengar seseorang memanggilku tadi? Memanggilmu? Aku harus memanggilmu apa? Tanya Jikian bingung. Panggil aku suami. Hei, kau masih saja bercanda. Jikian mengira Yesike sengaja bercanda, dan dia sangat marah hingga meninju dadanya. Aku tidak bercanda, ada yang benar-benar bicara, dengarkan baik-baik, kata Yesike tegas, dengan ekspresi serius, tidak seperti sedang bercanda. Jikian juga memasang telinga dan mendengarkan dengan saksama. Suami, suami, seseorang benar-benar memanggilku. Yesike mendengar suara itu lagi dan buru-buru mengejarnya. Tunggu aku. Yesike berlari mengikuti sumber suara itu. Ia sangat yakin bahwa ia benar-benar mendengar suara itu. Orang yang memanggilnya, suami, pastilah Helinghan. Linger, mengapa kamu ada di sini? Jikian mengejar dari belakang, ketika tiba-tiba ia merasakan nyeri tumpul di dadanya dan terpaksa berjongkok. Ia terengah-engah, merasa sedikit pusing, dan pandangannya sedikit kabur. Berhenti, siapa kau? Yesike mengejar sosok itu ke dalam sebuah ruangan, dan akhirnya, sosok itu berhenti dan membelakanginya. Siapa kau? Yesike melangkah maju perlahan. Sosok di belakangnya tampak sangat familiar. Rambutnya sepinggang, jadi pastilah seorang wanita. Suamiku, ini aku. Wanita itu perlahan berbalik dan memperlihatkan wajah aslinya.
Linger, ternyata kamu. Ketika Yesike melihat wajah yang selalu dipikirkannya siang dan malam, ia dengan gembira berlari menghampiri dan memeluknya erat-erat. Setelah sekian lama, akhirnya ia melihat kekasihnya. Linger, apa kabar? Apa kau baik-baik saja? Yesike menatapnya dengan saksama. Ia gagal menyelamatkan orang-orang di tempat eksekusi hari itu dan ditikam tepat di jantung oleh pedang Miwen. Ia tidak tahu apakah He Linghan masih hidup atau sudah mati. Miwen tidak menyulitkanmu, kan? Tanya Yesike. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu di Lingxiang? Kenapa kamu datang ke Gunung Kunlun? Yesike tiba-tiba bertanya. Suamiku, ini bukan tubuh asliku, melainkan ilusi. Aku masih di kota Lingxiang. He Linghan di depannya dengan lembut mendorongnya menjauh dan menjelaskan kepadanya. Benarkah? Bagaimana kabarmu? Miwen tidak menyakitimu, kan? Tanya Yesike. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, dan dia tidak menyakitiku. Suamiku, kapan kamu akan datang menyelamatkanku? Jangan khawatir, aku pasti akan datang. Yesike berkata dengan tegas, aku dibawa kembali ke dunia modern oleh petir hari itu, tapi aku sudah mencari kesempatan untuk kembali. Linger, kau harus menungguku. Jauh di alam rahasia Kunlun, ada energi misterius yang dapat menjelajah ruang dan waktu. Suamiku, aku pasti akan menunggumu. Cepatlah datang. Sambil berbicara, He Linghan terus mundur. Linger, jangan pergi. Yesike bergegas maju, tetapi ketika dia menyentuh He Linghan lagi, tubuhnya menghilang. Masih tertinggal. Apa yang terjadi? Jiqian bergegas menghampiri dan melihat Yesike berjongkok di tanah dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Saya melihat Linger. Yesike bergumam. Bersambung.